はい、皆さん、おはようございます。お元気ですか？はじめまして。私は、エンジェリック・グロリアナ・フォルマンと申します。エンジェル先生と呼んでください。ジャカルタ国際大学の教師です。私は、日本語文法を教えています。今日も文法を勉強しましょう。今日の文法は、敵同士を使用している文法について勉強します。Hai, minasan, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Saya harap semuanya baik-baik saja ya. Perkenalkan minasan, nama saya Angelic Gloriana Furman. Minasan dapat panggil saya Angel Sensei. Saya merupakan salah seorang dari dosen Jakarta International University. Biasanya saya mengajarkan pola kalimat bahasa Jepang. Hari ini pun kita akan mempelajari pola kalimat bahasa Jepang. Dan pola kalimat bahasa Jepang yang akan kita pelajari hari ini adalah perubahan kata kerja bentuk T dan pola kalimatnya part 2. Jadi minggu lalu kita sudah part 1 dan sekarang kita akan part 2-nya. Hai Minasang, kalau gitu kita lihat dulu yuk untuk tujuan pembelajaran hari ini seperti apa. Ya, tujuan pembelajaran untuk hari ini ada 4. Yang pertama, memahami pemakaian kata kerja bentuk T dalam pola kalimat bahasa Jepang. Memahami penggunaan nani-nani te mo ii desu ka? Memahami penggunaan nani-nani te wa ikemasen. Memahami penggunaan nani-nani te imasu. Nah, minasang, yang pertama, ini sama ya tujuan pembelajarannya dengan yang kemarin. Kenapa sama? Karena itulah pentingnya untuk Minasang selalu dan selalu memahami pemakaian kata kerja bentuk T termasuk perubahannya. Karena pola kalimat bahasa Jepang yang menggunakan kata kerja bentuk T cukup banyak. Dan kalau Minasang masih kurang paham, maka akan sulit untuk Minasang mengerjakan atau melanjutkan pembelajarannya. Nah, selanjutnya ada penggunaan temo i desu ka, lalu tewa ikemasen. Itu bukan TH tapi tewa ya, tewa ikemasen. Kemudian yang terakhir adalah nanani teimas. Nanani teimas ini sebenarnya sudah pernah kita pelajari di pelajaran sebelumnya. Tetapi dia memiliki fungsi lain juga. Jadi hari ini kita akan mempelajari itu. Hai, kita lanjut ya, minasang. Oke, Minasang, selanjutnya adalah Fukushu Shimashou. Mari kita mereview. Mari kita mengingat kembali. Nah, pada kali ini kita akan mereview pengelompokan kata kerja, kelompok 1K, kelompok 2K, kelompok 3K, dan kemudian mereview juga untuk perubahan bentuk T-nya. Seperti yang sudah saya sebutkan pada saat tujuan pembelajaran, sangat penting untuk Minasang memahami dan benar-benar menguasai untuk pengelompokan dan perubahan kata kerja bentuk T ini. Hai, hajimemashou. Mari kita mulai. Oke, Minasang, saya akan memberikan waktu Minasang 2 menit untuk mengerjakan pengelompokan kata kerja yang ada di layar Minasang. Silakan dikerjakan, hanya mengelompokkan saja ya. Jadi, apakah kimas ini masuk golongan berapa, tabemas, isogimas, terus ada kakemas, hanashimas, yobimas, okimas. Okimasnya yang artinya bangun ya. Naraimas, machimas, karimas, osiemas, simemas, moraimas, benkyoshimas, dekimas, torimas, shimas, kashimas, dan aimas. Cukup banyak, tapi ini untuk mempermudah Minasang, untuk semakin melatih diri Minasang dan menguasai untuk pengelompokan kata kerja ini. Kelompokan kata kerja ini sangat penting sekali karena nantinya setiap perubahan kata kerja bukan hanya bentuk T saja, itu akan mengikuti sesuai aturan dari kelompoknya. Jadi saya harap Minasang dapat mengerjakannya dengan baik. Kalau Minasang masih kurang paham, Minasang bisa mengulang lagi video yang pertama mengenai pengelompokan kata kerja. Saya yakin itu akan membantu Minasang dan juga akan lebih baik jika Minasang melakukan latihan lagi di luar yang saya berikan. Kita akan bahas sebentar lagi ya.
Oke, minasan, kita coba bahas. Ini seperti ini jawabannya. Oke, silakan minasan cocokkan. Kimas, dia termasuk golongan 3. Kimas yang artinya datang. Tabemas, dia termasuk ke dalam golongan 2. Isogimas termasuk golongan 1. Kakemas, golongan 2. Hanashimas dan yobimas, dia termasuk ke dalam golongan 1. Lalu ada okimas, okimasnya artinya bangun, tadi sudah saya sampaikan. Jadi dia pengecualian, dia termasuk ke dalam golongan 2. Lalu ada naraimas dan machimas, dia termasuk ke dalam golongan 1. Lalu karimas, pengecualian imas untuk golongan 2. Lalu untuk osiemas, simemas itu mas ya, jadi dia otomatis ke golongan 2. Kemudian ada moraimas, dia termasuk golongan 1. Benkyo shimas, golongan 3. Dekimas adalah pengecualian untuk imas, makanya dia termasuk golongan 2. Kemudian ada torimas, golongan 1. Shimas melakukan golongan 3. Kashimas golongan 1. Dan aimas golongan 1. Bagaimana minasang? Apakah sudah cukup atau mungkin masih ada yang kurang tepat? Kalau ada yang kurang tepat, mungkin minasang harus paham lagi dan mengingat kembali golongan kedua itu untuk imas pengecualiannya ada apa saja ya. Hai, tadi kita sudah mengelompokkan kata kerjanya termasuk ke golongan 1, 2 ataupun 3. Dengan soal yang sama, sekarang tugas untuk minasang adalah minasang mengubah ke dalam kata kerja bentuk T. Seperti tadi saya berikan minasang waktu 2 menit untuk mengerjakannya. Dilihat lagi tadi pengelompokannya kimas ke golongan berapa, lalu berarti dia harus seperti apa dia bentuk T-nya. Tabemas dan seterusnya. Hati-hati kalau minasang tadi kurang tepat pengelompokan kata kerjanya, di back dulu sedikit videonya supaya minasang bisa menuliskan jawaban yang benar agar minasang tidak kesulitan saat merubah ke dalam kata kerja bentuk T. Silakan dikerjakan dulu. Sebentar lagi akan kita bahas bersama-sama. Dicek lagi satu persatu, apakah sudah betul. Hati-hati kalau golongan 1 seperti apa, golongan 2 seperti apa, dan golongan 3 seperti apa. Tolong dicek kembali dengan baik ya, minasang, supaya tidak ada kesalahan. Tapi jangan khawatir kalau minasang masih kurang tepat, minasang bisa mempelajari ini kembali. Hai, minasang, kita mulai ya untuk membahasnya. Kimas, tadi kimas itu golongan 3, maka dia bentuk T-nya adalah kite. Kemudian tabemas, golongan 2, masnya buang saja ganti T menjadi tabete. Isogimas, dia golongan 1. Gi-nya kita ubah ke ide, maka menjadi isoide. Kakemas, dia termasuk golongan 2, maka masnya cukup dihilangkan saja, kita ganti ke T, menjadi kakete. Hanashimas, dia termasuk golongan 1, shi menjadi shite, maka hanashimas menjadi hanashite. Yobimas, yobimas golongan 1, B-nya kita rubah ke ende, maka dia bentuk T-nya adalah yonde. Okimas bangun, dia termasuk golongan 2, maka masnya cukup dicoret, minasang ganti ke T menjadi okite. Naraimas, dia golongan 1, I maka menjadi T, ada tsu kecilnya, maka naraimas menjadi narate. Machimas, machimas ini golongan 1, Ci sama seperti I, berubah menjadi T, maka machimas menjadi mate. Kemudian karimas, dia adalah pengecualian untuk golongan 2, maka dia masnya diganti T saja menjadi karite. Osiemas, dia golongan 2, sama seperti tadi menjadi osiete. Simemas pun sama menjadi simete. Moraimas, dia golongan 1, maka I-nya menjadi ete, yaitu morate. Benkyo simas, simasnya menjadi shite, maka menjadi benkyo shite. Dekimas, dia menjadi dekite, karena dia adalah golongan 2. Torimas, golongan 1, ri menjadi ete, maka tote.
Shimas, dia menjadi shite. Kashimas, golongan 1. Kashite, aimas pun golongan 1 menjadi atte. Seperti ini. Bagaimana minasan? Apakah kira-kira sudah 80% benarnya? Saya harap seperti itu ya. Kalau masih bingung juga, tolong diperhatikan lagi untuk video yang lecture pertamanya. Hai, sekian untuk Fukushu kita hari ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pola kalimatnya. Untuk pola kalimat yang pertama pada hari ini adalah kata kerja bentuk te, moi desu ka? Nah, untuk te, moi desu ka? Itu artinya adalah bolehkah? Nah, berarti dia meminta izin untuk melakukan sesuatu. Bolehkah saya pulang? Bolehkah saya ambil? Bolehkah saya makan? Bolehkah saya pergi? Dan seterusnya. Nah, pola kalimat ini kita digunakan untuk meminta izin melakukan suatu hal. Jadi, minasang misalkan mau minum di dalam kelas. Berarti saat minasang mau minta izin, minasang bisa pakai kalimat ini. Permisi atau maaf, apakah saya boleh minum? Atau apakah saya boleh pergi, apakah saya boleh izin ke toilet, dan seterusnya. Jadi untuk meminta izin, minasang sudah tahu pakai pola kalimat temo i desu ka. Hai, selanjutnya jika berupa pernyataan cukup hilangkan kak saja. Maksudnya, nah minasang lihat di sini, temo i desu ka. Nah, kak itu kan adalah pertanyaan, question, menanyakan suatu hal. Tapi kalau berupa statement, dia menyatakan suatu hal, maka kaknya cukup dihilangkan. Jadi temoi desu, boleh makan, boleh tidur. Jadi bukan bertanya, tapi menyatakan sesuatu, memberikan sebuah statement. Kemudian untuk temoi desu, ini digunakan pada orang yang memiliki wewenang memberikan izin. Seperti di kelas, minasang kalau mau izin keluar, otomatis harus bilang dong ke senseinya, maka sensei, permisi, bolehkah saya keluar? Bolehkah saya mematikan AC? Bolehkah saya membuka jendela? Dan seterusnya. Jadi, minasang mengatakan ini saat ingin berbicara kepada orang yang punya wewenang, yang punya otoritas untuk mengizinkan minasang melakukan sesuatu. Tidak harus sensei saja, tapi untuk hal-hal yang memang ada orang yang sudah bertanggung jawab di bidang tersebut. Hai, untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya ya. Nah, karena tadi pola kalimatnya adalah temoi desu ka, berupa pertanyaan, maka kita masukkannya contohnya ini di kaiwa no reibu. Jadi contoh kalimat dalam percakapan. Hai, minasan, coba dibaca, yonde kudasai. Hai, sashi no totte mo ii desu ka? Temo ii desu ka? Tadi artinya bolehkah bla bla bla. Berarti sashi no totte mo ii desu ka? Itu artinya apa ya? Bolehkah mengambil foto atau bolehkah saya memotret? Jadi izin melakukan sesuatu. Kemudian dijawabnya, hai, yonde kudasai. Hai, tottemo ii desu yo atau hai, ii desu yo. Artinya, ya, boleh, berarti diizinkan. Minasang saya tulis di situ totemonya itu di dalam kurung. Artinya, kata totemo ini boleh dipakai, tidak pun tidak masalah. Jadi jawabnya seperti yang tadi saya baca. Bisa hai totemo ii desu yo, atau hai ii desu yo pun langsung tidak masalah. Ibarat kalau dalam bahasa Indonesia, bolehkah mengambil foto? Ya, boleh. Biasanya kita hanya seperti itu ya. Jika kita hanya ya, boleh, maka hai ii desu yo. Tapi kalau pakai totemo dalam bahasa Indonesia menjadi ya, Anda boleh mengambil fotonya. Cukup panjang ya, kurang praktis. Tapi supaya minasang tahu aja, kalau dipakai boleh, tidak juga tidak masalah. Selanjutnya ini silakan dibaca minasang, yonde kudasai. Hai, tabako sutte mo ii desu ka? Artinya, bolehkah merokok? Kemudian dijawab, sumimasen, chotto. Artinya kira-kira apa ya? Artinya maaf, tidak boleh. Jadi kalau tadi di atas dibolehkan. Kalau dibolehkan bisa dijawabnya hai ii desu yo atau hai tottemo ii desu yo. Tapi kalau tidak diperbolehkan, sumimasen, chotto. Minasang nggak usah mikir harus panjang jawabannya. Cukup sumimasen, chotto saja, itu mereka orang Jepang terutama sudah paham kalau itu tidak diperbolehkan. Kita lihat contoh selanjutnya.
Hai, yonde kudasai. Ima, kaette mo ii desu ka? Kira-kira artinya, bolehkah pulang sekarang? Kemudian dijawabnya, hai, kaette mo ii desu. Hai, kaette mo ii desu. Atau hai ii desu. Seperti itu, berarti diperbolehkan ya. Jadi bahasa Indonesianya, ya boleh. Ima, kaette mo ii desu ka? Sekarang saya boleh pulang? Hai, ii desu yo. Hai, ii desu. Iya, boleh kok, nggak masalah. Seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi, contohnya, yonde kudasai. Hai, jisho tsukatte mo ii desu ka? Artinya, bolehkah menggunakan kamus? Betul? Dijawabnya, iie, ikemasen. Testo desu. Kalau iye sudah pasti ditolak ya, nggak dibolehkan. Jadi tidak boleh. Ini ujian. Ya. Oke, jadi kalau misalkan diiyahkan, minasang bisa hai ides atau hai diulangi lagi kayak temoides atau temoides. Sedangkan kalau tidak, ada dua, ada yang tadi yang pertama sumimasen, coto, wah nggak bisa gitu ya, maaf nggak bisa, atau iye ikemasen, nggak boleh. Nah contohnya yang bawah ini, jisho ka temoides ka, boleh nggak saya pakai kamus? Iye ikemasen testo des, nggak boleh karena sekarang sedang ujian katanya ya. Tapi sumimasen contoh pun tidak masalah. Hai, seperti itu untuk temoides. Jadi temoides itu intinya meminta izin untuk melakukan suatu hal. Kalau belakangnya deska, tapi kalau cuma des, temoides misalkan, berarti itu memberikan statement atau pernyataan kalau itu boleh atau hal tersebut boleh dilakukan. Hai, kita lanjut. Sekarang, supaya minasang lebih paham, kita renshu dulu ya. Renshunya ubahlah menjadi temoides. Ada 5 di sini. Minasang coba ubah ke dalam bentuk temoides. Saya berikan waktu 2 menit ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 soal ini semuanya dalam bentuk mas. Jadi tugas Minasang adalah mengubahnya ke dalam pola kalimat yang sedang kita pelajari, yaitu temoides. Tabemas, dia bentuk T-nya apa, plus moides, kemudian hong o yomimas, yomimas bentuk T-nya apa, terus ditambahkan oleh Minasang, moides, lalu shashin o torimas, torimas itu bentuk T-nya apa ya? Kemudian jangan lupa ditambahkan moides, moraimas. Moraimas ini bentuk T-nya kayak gimana? Setelah itu Minasang tambahkan temoides. Lalu yang terakhir, mondai o kikimas. Kikimasnya ini perubahan bentuk T-nya apa ya? Setelah Minasang tahu, Minasang ubah ke bentuk T, ditambahkan ke moides. Dilihat baik-baik, jangan lupa perubahan kata kerja bentuk T itu penting untuk Minasang pahami. Apakah dia golongan 1, golongan 2, golongan 3. Kalau golongan 1 dia harus seperti apa, golongan 2 dia harus seperti apa, dan golongan 3 harus seperti apa. Sebentar lagi akan kita bahas bersama, coba Minasang kerjakan dulu dengan baik ya. Hai, oke Minasang, kita bahas bersama ya. Tabemas menjadi apa? Hai, tabete mo ii desu. Selanjutnya, hong o yomimasu menjadi hai, hong o yonde mo ii desu. Selanjutnya, shashin o torimasu. Kira-kira menjadi shashin o? Hai, shashin o totemo ii desu. Lalu ada moraimasu menjadi moratte mo ii desu. Kemudian mondai o kikimasu. Maka menjadi mondai o hai, mondai o kite mo ii desu. Nah, ini adalah temoidesnya. Nah, untuk Minasang lebih yakin lagi, kita lihat artinya ya. Kalau tabemas artinya makan. Kalau tabete mo ii desu, boleh makan. Hong o yomimas, hong buku yomimas membaca, artinya menjadi
membaca buku. Maka kalau hong o yondemo ii desu, artinya boleh membaca buku. Shashin o torimasu, memotret. Shashin o totemo ii desu ka? Atau shashin o totemo ii desu menjadi boleh memotret, diizinkan untuk memotret. Moraimasu, menerima. Moratte mo ii desu menjadi boleh menerima. Biasanya ini digunakan saat mau minta sesuatu, misalkan ada katalog, ada pamflet, ada sesuatu hal, majalah misalkan, saya boleh ambil nggak? Moratte mo ii desu ka? Seperti itu. Mondai o kikimasu. Mondai pertanyaan atau soal, kikimasu bertanya, menjadi menanyakan soal. Berarti mondai o kiite mo ii desu artinya boleh menanyakan soal. Seperti itu minasan. Hai, sekarang kita lanjut untuk pola kalimat yang kedua. Di sini ada kata kerja bentuk tewa ikemasen. Ingat minasan, tewa bukan th ya. H-nya di situ memang huruf H, tapi dia dibacanya sebagai partikel wa. Maka tewa ikemasen. Artinya tidak boleh melakukan suatu hal. Nah, pola kalimat ini dia bisa digunakan untuk melarang melakukan suatu hal. Jadi kebalikannya pola kalimat yang tadi. Kalau temo i des itu berarti boleh, tapi kalau tewa ikemasen berarti tidak boleh. Nah, kata kerja yang ditambahkan tewa ikemas adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Kemudian tewa ikemasen ini merupakan pola kalimat yang kaku, biasanya untuk aturan. Misalkan ada peraturan di sekolah, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh makan di kelas, dan seterusnya, maka itu menggunakan tewa ikemasen untuk pola kalimatnya. Jadi diingat, ini adalah pola kalimat yang berbeda, sama sekali berbeda, atau bisa lebih tepatnya lagi, lawan dari temoides. Temoides itu mengizinkan, memperbolehkan, tewa ikemasen tidak memperbolehkan. Ya, hai, supaya lebih jelas kita lihat reibungnya dulu. Yang pertama, yonde kudasai minasan. Hai, hanashite wa ikemasen. Artinya tidak boleh berbicara. Hanashimasu berbicara, tewa ikemasen tidak boleh menjadi tidak boleh berbicara. Kemudian selanjutnya, yonde kudasai minasan. Hai, jisho o tsukatte wa ikemasen. Jisho kamus, tsukaimasu menggunakan. Jadi artinya, hai, tidak boleh menggunakan kamus. Misalkan tadi, karena ujian, maka tidak boleh menggunakan kamus. Selanjutnya, yonde kudasai minasan. Hai, shukudai o wasurete wa ikemasen. Shukudai, PR. Wasuremasu, lupa. Ja, shukudai o wasurete wa ikemasen no imi wa nan desu ka? Hai, tidak boleh lupa PR atau tidak boleh melupakan PR ya. Tentu saja minasan kan pelajar harus ingat terus ya. Hai, selanjutnya yonde kudasai. Hai, enpitsu de kaite wa ikemasen. Enpitsu, pensil. D, menggunakan. Kaite dari kakimas, menulis. Ja, enpitsu de kaite wa ikemasen. No imi wa nan desu ka? Hai, artinya tidak boleh pakai pensil atau tidak boleh menulis menggunakan pensil. Hai, terakhir. Yonde kudasai. Shiken desu kara tomodachi ni oshiete wa ikemasen. Shiken ujian, karena tomodachi ni ke teman, oshiete dari oshiemas memberitahukan. Ja, shiken desu kara tomodachi ni oshiete wa ikemasen. No imi wa nan desu ka? Hai, tidak boleh memberitahu teman karena ujian. Jadi karena sedang ujian nih, tidak boleh memberitahu teman. Tentu saja, nanti kasihan temannya tidak bisa mengembangkan dirinya. Ya, oke, minasan. Kita lihat sekarang di kaiwa no reibungnya. Kita lihat dalam contoh kalimatnya atau percakapannya. Nah, yang pertama dibaca, yonde kudasai. Hai, shashin no totte mo ii desu ka? Imi wa nan desu ka?
Oke, apakah boleh memotret Segiwa? Hai, iie, shoshin o totte wa ikemasen. Imi wa nan desu ka? Tidak boleh memotret. Jadi sekarang kalau tadi hanya sumimasen chotto atau iie ikemasen saja, sekarang karena sudah mempelajari tewa ikemasen bisa digunakan seperti ini. Selanjutnya, yonde kudasai. Eiga de tabete mo ii desu ka? Sono imi wa nan desu ka? Hai, apakah boleh makan di bioskop? Kemudian dijawabnya, hai, tabete mo ii desu. Katanya, iya, boleh ya. Jadi ternyata boleh-boleh saja katanya ya. Oke, seperti itu untuk penggunaannya. Jadi kalau tidak, kalau saat orang minta izin lalu dijawabnya tidak, bisa menggunakan tewa ikemasen juga. Tapi kalau diizinkan, hai, temo ides saja ya. Oke, sekarang kita akan renshu atau kita latihan. Nah, kalau tadi ubah menjadi temo ides, kalau sekarang ubah menjadi tewa ikemasen. Hai, ini ada kata-katanya. Contohnya seperti ini. Nomimas, dia kalau dirubah ke tewa ikemasen menjadi non dewa ikemasen. Maka kalau hairimas kira-kira jadi apa ya? Hai tewa ikemasen ya, ri-nya menjadi ete soalnya. Kemudian shashin o torimasu. Hai, shashin o totte wa ikemasen. Kemudian kopi shimasu. Kira-kira menjadi apa? Hai, kopi shite wa ikemasen. Selanjutnya ada okuremasu. Maka menjadi okurete wa ikemasen. Seperti itu ya, minasang. Kurang lebih. Nah, sekarang kita lihat artinya. Nomimas itu artinya minum. Maka nonde wa ikemasen, tidak boleh minum. Hairimas masuk. Maka haite wa ikemasen menjadi tidak boleh masuk. Shashin o torimasu, memotret. Shashin o totte wa ikemasen, artinya tidak boleh memotret. Kopi shimasu, menyalin atau mengcopy, ya intinya menggandakan ya. Kopi shite wa ikemasen, tidak boleh menyalin. Okuremasu, terlambat. Okurete wa ikemasen, tidak boleh terlambat. Jadi beda ya, yang belum dirubah ke dalam tewa ikemasen dan sudah dirubah. Karena kalau sudah dirubah ada kata tidak bolehnya. Hai, kita lanjut. Selanjutnya ada kata kerja bentuk teimas. Nah, ini sudah pernah kita pelajari sebenarnya di yang sebelumnya, di chapter sebelumnya. Nah, tapi di sini kata kerja bentuk teimasnya ini tidak memiliki arti khusus. Maksudnya bagaimana? Karena pola kalimat ini digunakan untuk menunjukkan sebuah keadaan yang sedang terjadi. Keadaannya itu seperti apa? Kemudian dapat digunakan juga untuk menunjukkan kebiasaan, pekerjaan, dan juga status seseorang. Ya, oke. Untuk lebih jelasnya kita lihat dulu yang menunjukkan sebuah keadaan. Contoh kalimatnya, reibungnya, hai yonde kudasai. Watashi wa kekkon shite imasu. Artinya apa? Nah, kalau teimas itu di yang chapter sebelumnya, saya sedang menikah di sini ya. Tapi arti yang tepat, tadashi imi wa, saya telah menikah. Kalau di Indonesia, jika seseorang sudah menikah, sudah punya istri, disebutnya sudah menikah. Tapi kalau dalam bahasa Jepang, itu menggunakannya kekkon shiteimasu. Maksudnya apa? Bukan kekkon shimashita. Justru kalau kekkon shimashita dalam bahasa Jepang itu artinya sudah bercerai. Kenapa? Karena kehidupan pernikahannya itu sudah berakhir, sudah selesai, makanya dibilangnya cerai. Tapi kalau kekkon shiteimasu maksudnya kehidupan pernikahan itu sedang dijalani oleh dia dan terus menerus, maka menyatakan keadaan orang tersebut sudah menikah dalam bahasa Jepang ya. Watashi wa kekkon shiteimasu, bukan watashi wa kekkon shimashita. Selanjutnya, yonde kudasai. Hai, kare wa Tanaka-san o shitte imasu. Artinya,
Ya, di sini juga walaupun Teimas bukan dia sedang mengenal Tanaka-san, tapi dia laki-laki mengenal Tanaka. Teimas ini sama seperti kekong si Teimas yang tadi menunjukkan keadaan. Kan sedang mengenal ya, berarti maksudnya dia masih kenal, bukan tidak kenal, tapi sedang mengenalnya ya. Selanjutnya, yonde kudasai. Hai, haha wa jisho motteimasu. Ini artinya apa berarti? Kalau teimas itu artinya adalah keadaan. Oke, Ibu memiliki kamus. Mochimas itu bisa membawa, bisa juga artinya memiliki. Berarti Ibu memiliki kamus ya, dia itu menunjukkan keadaan kalau Ibu memiliki sebuah kamus. Keadaan yang berlanjut. Hai, selanjutnya yonde kudasai. Hai, ani wa Indonesia ni sundeimasu. Artinya, ya, kakak laki-laki saya tinggal di Indonesia. Seperti itu. Hai, ini untuk yang keadaan ya, minasang. Nah, ada beberapa yang harus minasang pahami untuk penggunaan teimas, terutama dalam percakapan. Kita lihat di sini dulu, kaiwa no reibungnya ya. Sensei no denwa bango, shiteimasu ka? Apakah kamu tahu nomornya guru atau nomornya sensei? Kalau iya, maka jawabannya hai shiteimasu, seperti yang minasang ketahui tadi, karena keadaannya mengenal. Sedangkan saat bilang tidak, kita jawabnya iye sirimaseng, bukan shiteimasen. Karena sirimaseng itu artinya masih belum tahu. Dan nanti bisa saja tahu, makanya kita pakainya sirimaseng. Ya. Selanjutnya yang perlu minasang ketahui itu adalah, hai, pertama yonde kudasai ya. Ano hito wa kekkon shiteimasu ka? Artinya apa nih? Betul. Apakah orang itu sudah menikah? Selanjutnya, hai, kekkon shiteimasu. Berarti artinya? Tuh, ya, sudah menikah. Nah, kalau belum, maka jawabannya adalah iye mada kekkon shiteimasen. Yang artinya tidak, belum menikah. Kalau tadi shiteimasu dijawabnya yang negatifnya sirimasen, kalau kekkon tetap jangan menjadi kekkon shimasen, tapi kita harus bilangnya kekkon shiteimasen. Apa bedanya kekkon shiteimasen dengan kekkon shimasen? Kalau kekkon shiteimasen sekarang belum menikah, masih nantilah mungkin. Tapi kalau kekkon shimasen, maka itu menunjukkan tekad tidak akan menikah. Beda ya, belum menikah dan tidak akan menikah. Jadi kalau belum menikah disebutnya mada kekkon shiteimasen, tapi kalau tidak akan menikah kekkon shimasen. Makanya untuk kaiwa yang di sini saya gunakannya kekkon shiteimasen. Hai. Selanjutnya kita lihat rebung. Kalau tadi teimas itu ada yang untuk menyatakan keadaan, ada juga yang menyatakan status dan juga pekerjaan ya. Nah, yang keadaan tadi sudah, sekarang kita yang status pekerjaan, kebiasaan dan lain-lainnya. Hai, yonde kudasai. Jangan lupa spellingnya Inggris ya. Hai, IMC wa komputer softo tsukutteimasu. Artinya kira-kira apa? Oke, IMC memproduksi atau membuat perangkat lunak komputer. Nah, di sini suku teimasnya bukan artinya sedang membuat, sedang memproduksi, bukan. Tapi ini menunjukkan kebiasaannya IMC yang selalu memproduksi perangkat lunak. Jadi memang dia itu perusahaan yang memproduksi perangkat lunak komputer, makanya kita bisa pakai teimas seperti ini. Hai, contoh selanjutnya Yonde Kudasai. Oke, super wa sato utteimasu. Artinya, hai, supermarket menjual gula. Ingat, bukan sedang menjual, tapi menjual saja. Karena ini menunjukkan kalau supermarket itu memang biasanya menjual gula terus-terusan, bukan yang satu kali, dua kali saja, tapi hal yang selalu terjadi, kebiasaan. Ya. Selanjutnya, yonde kudasai. Watashi tachi wa JIU de benkyou shiteimasu. Artinya, betul, kami belajar di CIU. Jadi menunjukkan statusnya, berarti dia pelajar di CIU ya. Hai, silakan. Oke, mayasa joggingu shiteimasu. Artinya,
Betul. Setiap pagi melakukan jogging. Jadi ini yang kebiasaan juga ya, udah jelas setiap pagi. Jadi berarti setiap pagi dia selalu aja jogging ya. Oke, seperti itu Minasa. Selanjutnya ini ada latihan, tapi latihannya menerjemahkan. Makanya di situ yakushite kudasai. Hai, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 soal saja, dari 3 soal dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia dan 2 soal dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang. Saya kasih waktu Minasang 2 menit ya untuk mengerjakannya. Kira-kira ini menjadi apa? Anokai shawa kuruma o sukutteimasu. Ane wa uchi o motteimasu. Mainichi undo shiteimasu. Perusahaan A menjual handphone. Setiap malam menonton film. Teimas yang ada di sini adalah teimas yang kita pelajari fungsinya di pelajaran kali ini. Jadi artinya dia bisa berupa menyatakan sebuah keadaan atau dia juga bisa berupa pekerjaan, status, ataupun sebuah kebiasaan. Jadi artinya bukan sedang ya, bukan sedang A, sedang B, sedang C, dan seterusnya. Jadi minasang, hati-hati saat menerjemahkannya. Sebentar lagi akan kita bahas. Hanya 5 soal saja. Berarti sukut teimas, teimas itu apa? Moteimas itu apa? Undo shiteimas itu apa? Menjual, pakainya bentuk yang kayak gimana? Menonton, tapi setiap malam. Berarti harus dalam bentuk yang seperti apa? Jadi, minasang coba terjemahkan pelan-pelan kata-katanya atau kotobanya. Ini kebanyakan yang sudah dipelajari. Jadi, minasang saya harap bisa mengerjakannya dengan baik ya. Kita akan membahasnya sebentar lagi. Hai, oke minasang, kita bahas sekarang ya. Ano kaisha wa kuruma o sukutte imasu. Apa artinya? Imi wa nan desu ka, minasang? Hai, perusahaan itu memproduksi mobil. Jadi perusahaan yang terus-menerus memproduksi mobil. Karena sukute imasu. Hai, ane wa uchi o motte imasu. Artinya, kakak perempuan saya memiliki rumah. Mainichi undo shiteimasu. Imi wa nan desu ka? Hai, berolahraga setiap hari atau setiap hari berolahraga itu sama aja. Perusahaan A menjual handphone. Nihongo wa nan desu ka? Oke, kaisha wa keitai o utteimasu. Bisa keitai, bisa sumaho, nggak masalah. Setiap malam nonton film, bahasa Jepangnya. Nihongo de wa nan desu ka? Hai, maibang eiga o miteimasu. Hati-hati ya untuk yang nomor 4 sama 5. Menjualnya utteimasu, menontonnya miteimasu. Kenapa utteimasu? Karena perusahaan itu terus-menerus menjual handphone. Sedangkan miteimasu karena ada keterangan waktu setiap malam, maibang. Ya, oke, seperti itu. Nah, minasang, sekarang hanya untuk tambahannya saja. Biasanya kalau ada kata benda dan kata kerja, maka partikel yang digunakan atau kata bantu atau joshi yang digunakan itu adalah ni. Tetapi untuk sekarang biasanya kan, kenapa di sini adanya ni saat ada kata benda dan kata kerja? Karena dari segi arti sebenarnya ni-nya itu tidak ada arti khusus, hanya ada beberapa kata kerja yang bersifat pengecualian. Reigai, ikut no koto wa reigai desu. Ni janakute o janakute ni o tsukau. Jadi menggunakan ni ya. Dia tidak menggunakan o. Nah, partikel ni ini digunakan untuk apa saja, untuk kata apa saja. Sejauh ini, mungkin nanti ke depannya ada, tapi untuk level yang sekarang, untuk bahan pelajaran kita, hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya, ada hairimas, suarimas, noborimas, norimas, tsukimas, dan sumimas. Jadi kalau ada kata hairimas yang artinya masuk, suarimas yang artinya duduk, noborimas yang artinya naik, norimas artinya naik kendaraan, tsukimas tiba, dan sumimas tinggal. Kalau ada kata benda di depannya, maka kita menggunakan partikel ni. Hai, untuk lebih jelasnya, rebungo mimashou. Ja, minasang yonde kudasai. Koko ni haitte wa ikemasen. Artinya, tidak boleh masuk ke sini. Nah, itu sudah saya garis bawahi.
itu haite wa ikemasen itu dari kata hairimas, salah satu pengecualian yang tadi. Maka bukan koko o hairimas, tapi koko ni hairimas, atau di sini haite wa ikemasen. Selanjutnya, yonde kudasai. Isu ni suatte kudasai, artinya tolong duduk di kursi. Walaupun pakainya di, bukan pakai D, tapi kita menggunakannya ni, ya. Jadi bukan isuo atau isu de suate kudasai, tetapi isu ni suate kudasai. Karena suate dari kata suarimas yang tadi. Hai, selanjutnya kokode basuni norimas. Kokode basuni norimas. Ini wa naik bus di sini. Jadi basuni norimas bukan basuo norimas. Selanjutnya, yonde kudasai. Kini nobotte mo ii desu ka? Ini wa temoi desu berarti meminta izin. Jadi bolehkah memanjat pohon? Nah, minasang dilihat hati-hati ki sama noborimas. Karena noborimas itu pakai ni, maka partikelnya ni bukan o. Hai, tsugi yonde kudasai. Cikarang ni tsukimashita. Artinya tiba di Cikarang atau telah tiba di Cikarang, ya, bukan Cikarang o tsukimashita atau Cikarang de, tapi Cikarang ni. Selanjutnya, Tangerang ni sendeimasu, artinya imi wa nan desu ka minasan? Tinggal di Cikarang. Hai, seperti itu. Jadi untuk kata hairimas, suarimas, norimas, noborimas, sukimas, dan sumimas, kalau ada kata benda dipakaikannya partikel ni, ya. Itu untuk tambahan kita hari ini saja. Hai, kita lihat untuk matome atau kesimpulan atau ringkasan hari ini. Yang pertama, kata kerja bentuk te, moi desu ka? Itu artinya boleh, bla bla bla. Bolehkah makan, bolehkah tidur, dan seterusnya. Sedangkan yang satu lagi adalah kata kerja bentuk te, wa ikemasen. Artinya tidak boleh. Tidak boleh melakukan A, tidak boleh melakukan B, ya. Hai, minasang, supaya minasang lebih paham lagi, kita renshu shimashou. Di sini ada 5 soal, saya memberikan minasang waktu sekitar 2 menit, karena cukup ya, 2 menit. Tarimasu ne, minasang. Cuma memilih saja, minasang, di dalam kurung ada 2 kata, minasang tinggal pilih mana yang tepat untuk mengisinya, ya. Ada kono jisho o karite mo karite wa ii desu ka? Yang benar yang mana? Koko de tabako shite mo shite wa ikemasen. Yang mana yang tepat? Kono hotel wa komputer o tsukatte imasu. Mana yang tepat? Watashi wa jidosha o motte imasu. Arimasu. Mana yang tepat? Osaka ni de sundeimasu. Manakah yang tepat? Silakan perhatikan, lihat pola kalimatnya, lihat belakangnya. Kalau ides depannya harus apa, ikemasen depannya seperti apa, imas seperti apa, lalu kata yang tepat yang mana, moteimas atau arimas, lalu partikel yang tepat apa, ni ataukah de untuk yang sumimas. Hai, kita bahas bersama. Ya, di sini kono jisho karite mo ii desu ka? Karena ii desu ka itu pasangannya yang temo ya. Kalau tewa itu yang ikemasen. Menjadi, bolehkah saya meminjam kamus ini? Koko de tabako sutte wa ikemasen. Karena belakangnya ikemasen, bukan sutte mo ikemasen, tapi sutte wa ikemasen. Artinya tidak boleh merokok di sini. Kono hotel wa komputer o tsukatte imasu. Artinya hotel ini menggunakan komputer. Kalau sukute, sukurimas, membuat, masa iya hotel membuat komputer? Hotel kan bukan membuat ya, yang membuat pabrik. Tapi kalau untuk hotel, memakai, menggunakan. Kemudian, watashi wa jidosha o motte imasu. Bukan arimas minasang, kecuali kalau partikelnya ga. Kalau ga baru betul. Watashi wa jidosha ga arimasu. Kalau di sini karena dia partikelnya o, maka yang motte imasu. Artinya sama-sama artinya memiliki. Jadi saya memiliki mobil. Lalu Osaka ni sundeimasu. Ini yang tadi saya sebutkan. Untuk sumimas, dia pakai partikel ni, ya, tinggal di Osaka. Hai, renshu selanjutnya, ini sederhana saja. Rei,
Ashita yasumitai desu, besok ingin libur, maka minta izin untuk libur. Bahasa Jepangnya menjadi ashita yasundemo ii desu ka? Nah, sekarang minasan lihat yang di bold sama saya tulisannya. Tabako suitai desu. Bijutsukan de shashin o toritai desu. Kono katalogu ga hoshii desu. Maka kalau mau pakai temoi desu, yang mana ya yang tepat? 1 menit aja ya minasan untuk yang ini. Tinggal dirubah yang di bold itu dirubah oleh minasang menjadi temoi desu. Temoi desu ka? Temoi desu ka? Seperti itu. Hanya 3 soal saja dari ashita yasumitai desu menjadi ashita yasundemo ii desu ka? Seperti itu. Hai, bagaimana minasang? Aman? Oke, kita bahas ya. Tabako suitai desu menjadi tabako suttemo ii desu ka? Seperti itu ya. Ingin merokok. Berarti minta izinnya tabako suttemo ii desu ka? Bolehkah saya merokok? Bijutsukan de shashin o toritai desu. Ingin memotret di gedung kesenian. Maka meminta izinnya bijutsukan de shashin o tottemo ii desu ka? Bolehkah saya memotret di gedung kesenian? Kono katalogu ga hoshii desu, saya ingin katalog ini. Maka minta izinnya, kono katalogu o moratte mo ii desu ka? Bolehkah saya menerima katalog ini? Ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya untuk moratte mo ii desu, pemakaiannya seperti apa. Hai minasan, pelajaran kita hari ini selesai sampai situ. Jadi ada temo ides, ada tewa ikemasen, dan juga teimas. Lalu ada kata kerja yang menggunakan partikel ni untuk menyambung ke kata bendanya. Saya harap minasan dapat memahami pembelajaran hari ini. Ja, minasan, kyou wa domo arigatou gozaimasu. Kyou wa otsukaresama desu. Mata raishu.